Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen klinik dan instrumen akreditasi dokter praktek mandiri. Untuk standar seperti di bawah ini. 4 standar 3, 4 pengkajian pasien, PKP 4. Maksud dan tujuan. Proses kajian pasien menentukan efektivitas asuhan yang akan dilakukan. Ketika pasien diterima di klinik untuk memperoleh pelayanan klinis perlu dilakukan kajian awal oleh tenaga medis, keperawatan, kebidanan dan tenaga pesuhan lainnya. Isi minimal kajian awal. 1. Status fisik. 2. Psikososial spiritual. 3. Riwayat kesehatan pasien. 4. Riwayat penggunaan obat. Dan 5. Screening gizi pasien. Kajian ulang berisikan perkembangan pasien dan dievaluasi secara berkala dengan form catatan perkembangan pasien terintegrasi, CPPT. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Ada bukti dilakukan kajian pasien oleh PPA dalam penetapan diagnosis yang dituangkan ke dalam rekam medis. 1. Terdapat bukti dokumen pengkajian pasien oleh PPA dalam diagnosis yang dituangkan ke dalam rekam medis. 2. Melaksanakan observasi pengkajian pasien oleh PPA. 2. Kajian awal sekurang-kurangnya memuat data 1-5. Terdapat bukti pengkajian awal sekurang-kurangnya memuat data 1. Status fisik. 2. Psikososial spiritual. 3. Riwayat kesehatan pasien. 4. Riwayat penggunaan obat. 5. Screening gizi pasien. Pengkajian awal dilakukan 1x24 jam. 3. Kajian ulang dibuat dalam bentuk CPPT dan terdokumentasi di rekam medik. Terdapat bukti pengkajian ulang yang dibuat dalam bentuk CPPT dan terdokumentasi di rekam medik. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi dokter praktek mandiri. Pengkajian. Standar 2.2. Pengkajian. Kajian medis dilakukan secara paripurna untuk mendukung rencana dan pelaksanaan pelayanan. Kriteria 2.2.1. Proses kajian medis dilakukan secara paripurna, mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien, keluarga. Elemen penilaian. 1. Terdapat prosedur kajian medis untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan harapan pasien dan keluarga pasien. 2. Proses kajian dilakukan oleh dokter yang kompeten untuk melakukan kajian. 3. Pemeriksaan dan diagnosis mengacu pada standar profesi dan standar asuhan. 4. Prosedur kajian menjamin tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. Kriteria 2.2.2. Hasil kajian dicatat dalam catatan medis dan mudah diakses oleh dokter yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pasien. Elemen penilaian. 1. Dilakukan identifikasi informasi apa saja dibutuhkan dalam pengkajian dan harus dicatat dalam rekam medis. 2. Informasi tersebut meliputi informasi yang dibutuhkan untuk kajian medis, kajian penunjang medis, dan kajian lain yang diperlukan. Kriteria 2.2.3. Pasien dengan kebutuhan darurat, mendesak, atau segera diberikan prioritas untuk dan pengobatan. Elemen penilaian. 1. Dokter melaksanakan proses triase untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi. 2. Pasien diprioritaskan atas dasar urgensi kebutuhan. 3. Pasien emergensi diperiksa dan dibuat stabil terlebih dahulu sesuai kemampuan merujuk ke pelayanan yang mempunyai kemampuan lebih tinggi. Kriteria 2.2.4. Dokter melakukan kajian awal untuk menetapkan diagnosis medis dan diagnosis keperawatan. Elemen penilaian. 1. Kajian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten. 2. Dia tim kesehatan antar profesi yang profesional untuk melakukan kajian jika diperlukan penanganan secara tim. 3. Terdapat kejelasan proses pendelegasian wewenang secara tertulis kepada petugas yang diberi kewenangan, apabila pelayanan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang memenuhi persyaratan. 4. Petugas di kewenangan tersebut telah mengikuti pelatihan yang dipersyaratkan. Kriteria 2.2.5. Terdapat peralatan dan tempat yang memadai untuk melakukan kajian awal pasien. Elemen penilaian. 1. Tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien secara paripurna. 2. Ada jaminan kualitas terhadap peralatan di tempat pelayanan. 3. Peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan menjamin keamanan pasien dan petugas.